Harusnya kalau memang ada temuan dan ada kerugian negara dan ada indikasi mereka melakukan korupsi, ya sudah, mereka tidak hanya mundur terus kemudian kasusnya ditutup, tapi juga harus lanjutkan. Pertama tentu dilakukan audit oleh independen begitu untuk menjaga independensi proses audit. Kalau ada temuan ya diteruskan ke aparat penegak hukum, harusnya seperti itu. Kalau enggak nanti enggak terjadi efek jera. Nah, bisa saja pejabat berikutnya melakukan hal yang sama ketika audit dapat diketahui ada temuan, kemudian mereka mengundurkan diri dan semuanya prosesnya selesai. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam kasusnya Kementerian PU, ini setidaknya kalau kita meminjam pernyataan dari Menteri PU, yaitu ada temuan audit besar, ada dugaan penyelewengan, terus ada dugaan kelambanan dari tidak lanjut, kemudian ada tekanan institusional, lalu mereka mundur. Jadi ini bukan sekedar pengunduran diri secara administratif, ini adalah adanya sinyal ada sinyal masalah tata kelola anggaran yang sangat serius. Bagaimana dengan dua dirjen di Kementerian Keuangan yang dicopot? Dua pejabat tersebut adalah Luki Alfirman, Dirjen Anggaran. Wah, ini dirjen sangat penting, posisinya sangat strategis. Dan Febrio Nata Kacaribu, Dirjen Strategis Ekonomi dan Fiskal. Alasan resminya, ini kalau kita meminjam pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, yang itu katanya rotasi jabatan biasa itu rutin. Ini enggak lah ya, kalau rotasi itu orangnya dipindah ke tempat lain. Kalau ini kan diganti dengan PLT tadinya ya, atau awal. Jadi artinya ada sesuatu yang serius, dia harus segera dicopot, diganti PLT begitu ya. Kalau kita mau membaca lebih dalam, pasti ada soal yang tidak bisa diabaikan. Jadi pasti ada masalah internal. Apakah kaitannya mungkin pejabat ini adalah merupakan orang-orang lama dari menteri sebelumnya, yakni Ibu Menteri Sri Mulyani misalnya, atau ada informasi yang keluar ke publik dari kalangan internal kan Pak. Pernah Pak Purbaya menyebutkan bahwa ada orang di dalam yang menyebutkan nih bahwa anggaran kita itu hanya tahan berapa waktu itu, tahan 2 bulan kalau tidak salah, kan dia menyebutkan seperti itu ya. Kemudian juga ada mungkin data yang dinilai misleading, menyesatkan, misalnya soal kondisi kas negara dan lain-lain. Purbaya itu juga menyinggung adanya pekerjaan yang tidak dijalankan meski sudah diarahkan, dinamika internal yang mengganggu konsolidasi. Artinya walaupun disebut rotasi biasa, realisasinya ya ada friksi internal, ada masalah komunikasi dan disiplin kebijakan, dan kemungkinan juga soal kepercayaan pimpinan terhadap anak buahnya. Jadi setidaknya kita dapat penjelasan lah kalau dari Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Nah mudah-mudahan besok hari Senin kita sudah dapat penjelasannya lebih lengkap, karena kalau tidak ini akan menjadi misteri, dan kalau namanya misteri kemudian ya akan menjadi rumor politik tingkat tinggi, nggak bagus kalau terjadi semacam itu gitu ya. Karena apa? Karena ini dua dirjen di Kementerian dan Kawasan Pemukiman itu ini sekali lagi ini adalah kementerian yang sangat penting dan vital kalau kita lihat visi misi dari Pak Prabowo dan Gibran ya. Ini melalui pesan WA yang beredar luas termasuk sampai di tangan wartawan misalnya.